Oke guys, sekarang kita mau bahas, mengenai kejaksaan ya. Kasusnya kemarin tuh, kejaksaan versus kita nggak tahu siapa ya, mafia lah, pasti mafia lah ya. Sampai Bapak Alvin Lim pun bikin video, gua nonton tuh videonya itu dan deg-degan juga ya, deg-degan juga dengerin, video beliau, Pak Alvin dan, beritanya terus digoreng terus sama media dan gua juga pengen, membahas teman-teman ya, tetapi gue bukan membahas detail kasusnya, gua mengambil perspektif bagaimana sulitnya bagi warga negara itu mau cari keadilan gitu teman-teman ya. Kita masih belajar ya, bahkan di level Kejaksaan Agung aja bisa diintimidasi oleh oknum gitu ya. Kejaksaan Agung kan tugasnya nangkap orang, ya kan? Tugasnya nangkap orang, tugasnya mengadili orang, bisa diintimidasi sama orang lain gitu loh. Bagaimana kita, rakyat jelata, teman-teman, kita nih orang-orang biasa yang nggak pegang pistol, yang nggak ditemenin sama polisi, yang nggak ditemenin sama apa, aparat gitu ya, kita nggak punya kekuasaan, bagaimana kita kalau ketemu mafia? Mampuslah kita semua ini wajib pajak jelata ya, warga negara jelata gitu, oke? Gua ini deh kasih, share screen-nya teman-teman ya, supaya kita bisa lihat juga ya bagaimana cerita kasusnya. Jadi gua cukup ngikutin, tetapi gue tidak terlalu concern juga ya, karena kan gue tidak masuk ke wilayah hukum itu ya. Tapi kalau Pak Alvin sampai bikin video khusus untuk ini ya, judulnya mengenai mafia tambang, luar biasa ngeri-ngeri sedap. Ini dari Tempo ya. Tak hanya dibuntuti, ini sederet ancaman yang diterima Kejagung saat bongkar korupsi timah katanya. Gila, gila, gila. Kejaksaan Agung loh, yang tugasnya nangkap orang, yang tugasnya nuntut orang, bisa diancam, bisa diintimidasi oleh oknum. Gila teman-teman ya. Gimana kita, rakyat jelata? Aduh. Ini ya, Kapus Penkum, Direktur Penyidikan. Anggota Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian NKRI atau Densus 88 atau Polri ya, diduga menguntit Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus ya, Jampitsus Kejaksaan Agung, Pak Febri Adriansyah. Gila terkenal sekali ya. Gue kira ini Pak Febri yang dulu KPK, ternyata bukan ya. Jadi Jaksa Agung dia, Jaksa Agung Muda ya. Ketika makan malam di sebuah restoran di daerah Cipete, Jakarta Selatan, dan salah satu dari anggota itu pun tertangkap basah dan nggak satu orang ya, ada banyak orang ternyata, salah satu ketangkap. Ini drama yang ngeri-ngeri sedap dan kita sebagai warga negara tuh menonton drama seperti ini tuh ngeri ngeri Bos, ngeri ya, ngeri banget gitu. Bagaimana bisa pejabat tinggi loh, bintang 3 kalau nggak salah ya kata Pak Alvin ya, bisa dikerjain sama orang, mafia juga, udah gitu mafianya terlibat di dalam, aparat kepolisian juga. Aduh ngeri ngeri ngeri. Aduh gua dengarnya aja ngeri-ngeri gitu ya. Pada Minggu pekan lalu, Febri tiba di rumah makan, penyajian kuliner Perancis tersebut bersama satu ajudan serta motor patroli dan pengawalan polisi militer Tentara Nasional Indonesia. Yo, luar biasa ya. Jaksa Agung dikawal oleh ajudan, oleh pengawal polisi militer dari TNI. Masih bisa diintimidasi sama orang, teman-teman. Gimana kita? Aduh, ngeri, wah, ngeri. Gimana kita kalau ngelawan mafia? Belakangan, Febri diketahui dikawal POM atas bantuan pengamanan dari Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana, Jampitmil, militer ya, karena sedang menangani kasus korupsi besar ya, seperti kasus tambang. Jadi kita respect ya sama Pak Febri, luar biasa, berani menghadapi mafia tambang yang ratusan T ya. Kalau ratusan T itu tentu tentu tangan-tangan yang bermain bukan selevel-level kita-kita ini ya. Terlebih, penyidik Kejagung juga memperoleh ancaman saat mengusut kasus timah di Bangka Belitung. Selain dibuntuti, Kejagung tercatat beberapa kali menerima ancaman saat menguak kasus-kasus besar. Berikut di daftarnya ya. Penebaran ranjau paku, luar biasa. Dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah 2015-2022, penyidik Jampitsus sempat dihalang-halangi saat mengumpulkan alat bukti ya. Tindakan peringatan yang dimaksud adalah penebaran ranjau paku dan ancaman pembakaran alat berat dari oknum-oknum yang disinyalir terafiliasi dengan pihak-pihak terkait. Gila guys, ini tuh penegak hukum loh. Dia bisa nembak orang loh. Bisa nggak ya? Pokoknya pokoknya dia 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 penegak hukum deh pokoknya. Dia tuh dikawal oleh polisi militer, oleh tentara, bisa diancam, bisa diintimidasi oleh oknum. Gila guys, negara ini ngeri Bos, ngeri loh. Kita sebagai warga negara tuh merasa, "Aduh ngeri banget, ini para pejabat tinggi aja bisa diginiin sama oknum, gimana kita rakyat jelata." Udah deh jangan jangan ngelawan deh kita ya, rakyat jelata ya, kalau ketemu dengan oknum ya.
Kami pastikan tindakan hukum yang kami lakukan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, objektif, profesional, dan terukur. Sehingga tidak seharusnya apabila ditangani secara melawan hukum, kata Direktur Penyidikan ya, Jampitsus Kejagung Kuntadi di Jakarta ya, 30 Januari. Gila, luar biasa. Konvoi Rantis ya. Sehari setelah kabar Pak Febri ini dikuntit, Kejagung juga disebut mendapatkan teror pada Senin malam. Dugaan itu muncul berdasarkan video yang viral di media sosial yang memperlihatkan sejumlah kendaraan roda 4 dan roda 2 mengelilingi kantor Kejagung di Jakarta Selatan. Dari sini kita belajar guys, no viral, no justice. Bahkan di level Pak Febri yang sudah segitu tingginya pun masih masih terpaksa memviralkan. Dia nggak bisa ngapa-ngapain loh. Coba kalau dia bisa bertindak pasti dia udah ditangkap tuh orang-orang kan, tapi kan dia nggak bisa nangkap, oke? Kenapa dia nggak bisa nangkap? Ya karena orang cuman muter-muter doang, nggak ada kerugian hukum, ya kan? Nah, pinter si oknum itu, si mafianya pinter, gitu kan. Dia muter-muter, menimbulkan ancaman, menimbulkan intimidatif, tetapi nggak bisa salah secara hukum. Akhirnya apa terjadi? Ya terpaksa diviralkan, ya. Bahkan di level Pak Febri pun harus menempuh upaya no viral no justice, gitu loh. Kalau nggak diviralkan kan orang itu nggak takut, si oknum itu, ya kan? Nah, lagi-lagi teman-teman ya, negara kita ini memang no viral no justice ya. No viral kok mau justice, ceritanya gitu, oke? Gila 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 gila. Kalau gue sih, gue marah. Pak Febri juga pasti marah, tetapi kan dia nggak bisa bertindak, dia nggak bisa nangkap orang-orang itu. Terpaksa diviralkan, guys. Memang susah negara ini ya. Belasan kendaraan tersebut membunyikan sirine di depan kantor Kejagung dengan kerlap-kelip lampu berwarna merah dan biru. Gila ini orang-orang ini ya. Sejumlah saksi yang berada di lokasi itu mengira polisi tengah berpatroli untuk mengawasi keamanan. Namun, kejanggalan tiba saat konvoi kendaraan taktis rantis aparat berseragam itu berkali-kali mengelilingi kantor Kejagung. Gila bos, ngeri bos. Yang pakai motor gede itu setiap di depan kantor kejaksaan. Dia bawa motor dengan kecepatan tinggi sambil bunyikan suara motor keras-keras main-main gas, kata seorang saksi bernama Yustri. Oke? Nah, ini nggak bisa bertindak, kita nggak bisa ngapain, gitu loh. Kita nggak bisa ngapain, teman-teman ya. Karena ini ini orang kuat lawan orang kuat, nggak bisa sembarangan bertindak. Sulit, ya. Segitu susahnya mencari keadilan, segitu susahnya untuk me apa ya istilahnya, menerapkan hukum di negara ini, gitu loh. Mau ditindak, ada oknum yang bergerak. Oknumnya nggak sembarangan, oknumnya bisa bisa masuk ke lingkungan aparat penegak hukum lagi, oknum lagi ya, oknum teman-teman ya. Aduh ngeri Bos, ngeri. Diintai drone katanya. Ada video berdurasi 39 detik ini jelaskan mengenai peristiwa, mengenai itu ya, ada diintai drone katanya. Papan running text diretas katanya. Aduh. Maaf aku hack katanya, informasi dari papan itu. Tempo menerima foto dugaan itu. Oke, gitu deh guys. Jadi, eee, kita sebagai rakyat jelata ya, sebagai masyarakat biasa, belajar gitu teman-teman ya, belajar dalam hal melawan mafia, sulit teman-teman ya, terutama mafia-mafia yang dekat dengan aparat penegak hukum, oke? Tetapi teman-teman, gua mau ucapkan bersyukur juga ya, gua mau ucapkan bersyukur juga bahwa di lingkungan DJP itu masih aman, teman-teman ya. Buktinya gue kan sering mengkritik DJP ya. Gue memang dipecat dari IKPI ya. Itu itu sebuah kasus yang agak lucu, agak unik. Tetapi gue belum pernah diancam secara fisik atau secara tatap muka atau secara kekerasan gitu nggak pernah ya. Itu membuktikan bahwa DJP sejauh ini masih pakai koridor hukum. DJP itu masih pakai koridor koridor hukum. Gua tahu ada orang-orang nggak suka sama gua, yang benci sama gua, yang kesal sama gua, tetapi mereka tidak menggunakan pendekatan-pendekatan seperti tadi itu, sampai gila-gilaan, sampai, datangin orang, sampai diancam, diintimidasi, sampai, pokoknya upaya fisik itu nggak terjadi di kasus gue, dan gua rasa di pajak tuh sejauh ini masih masih aman teman-teman ya. Mereka orang-orang terpelajar, ya. AR-AR ini, orang pajak ini orang-orang terpelajar, tidak menggunakan cara-cara yang kekerasan. Mereka masih menggunakan upaya hukum. Walaupun kemarin kita tahu DJP itu ada MOU dengan polisi, MOU dengan tentara, kita nggak tahu itu apa yang terjadi gitu ya, tetapi sejauh ini tidak ada, upaya-upaya kekerasan dalam, penegakan hukum di perpajakan dan kita respect lah. Kita terima kasih sama DJP ya, kalau sampai turunin, polisi mati juga kita ya, diangkut nanti gua ya, kasihan juga ya, jangan ya. Oke teman-teman ya, itulah, eee, pembelajaran hukum yang kita kita dapatkan dari negara kita ini ya. Kalau lu memang
lawan mafia ya harus siap ya dengan konsekuensi hukum. Bahkan di level jaksa agung muda yang sudah bintang 3 kalau nggak salah, masih kena dengan intimidasi dan dia pun tidak bisa berbuat banyak, yang bisa dilakukan adalah no fear no justice. Gitu deh, terpaksa. Oke, sampai jumpa teman-teman.